Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal dengan NIM 202400226. Saya dari kelompok 13. Oke, mungkin langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 13, yang mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai biaya produksi. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita bahwasannya tadi dikatakan bahwasannya dalam ilmu ekonomi, B itu merupakan pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Jadi segala sesuatu yang diusahakan oleh perusahaan untuk mendapatkan sesuatu, mau itu berupa uang ataupun bukan, itu bisa dikatakan dengan biaya dalam ilmu ekonomi. Kemudian selanjutnya itu mengenai B produksi itu merupakan B yang berkaitan dengan proses transformasi dari bahan mentah menjadi produk jadi. Jadi analis B itu pasti berhubungan dengan biaya itu yang dikaitkan dengan produksi. Jadi bisa dikatakan B produksi itu merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan juga bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Jadi faktor-faktor produksi yang dimaksud di sini adalah merupakan seperti sewa gedung, kemudian sewa tanah, pembelian gedung, kemudian biaya-biaya lain sebagainya, biaya bayar pajak dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu mengenai macam-macam biaya produksi. Nah, di sini ada dua macam mengenai biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Jadi yang dimaksud dengan biaya eksplisit itu yaitu pengeluaran dalam pengeluaran nyata dari kas perusahaan untuk menyewa jasa-jasa faktor produksi yang dibutuhkan dalam berproduksi. Jadi contohnya itu biaya tenaga kerja, kemudian sewa gedung, dan lain sebagainya. Jadi biaya eksplisit ini merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang sifatnya aktual untuk membeli dan juga menyewa input yang diperlukan. Jadi biaya-biaya eksplisit ini merupakan biaya yang dapat terlihat, terutama pada annual report ataupun laporan keuangan di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu biaya implisit. Ini kebalikan dari biaya eksplisit tadi, yang mana biaya implisit ini yaitu biaya yang tidak terlihat. Jadi biaya implisit ini tidak dapat dikeluarkan langsung dari kas perusahaan. Lalu dari mana? Jadi biaya implisit ini dapat diperhitungkan dari faktor-faktor produksi tadi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Contohnya apa? Contohnya itu penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Nah, jadi biaya implisit ini merupakan input yang dimiliki dan juga digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Nilai input yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat diperkirakan menurut apa yang dapat mereka peroleh dari penggunaan pemanfaatannya. Jadi itulah perbedaan dari biaya eksplisit dan juga implisit. Selanjutnya itu mengenai analisis biaya produksi. Jadi dalam menganalisis biaya produksi itu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu biaya jangka pendek dan yang kedua itu biaya jangka panjang. Nah, yang dimaksud dalam biaya jangka pendek ini merupakan itu periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan. Itu bisa dari ukuran hari, kemudian minggu, bulan, dan sebagainya. Kemudian dalam biaya jangka pendek ini terdapat sebagian besar itu beberapa konsep biaya itu. Yang pertama yaitu biaya tetap ataupun fixed cost. Itu merupakan biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan. Jadi apabila produsen dalam waktu sementara produksi dihentikan, maka biaya itu tetap harus dibayarkan dalam jumlah yang sama. Contohnya yaitu misal pembelian gedung, kemudian mesin, menyewa lahan ataupun gedung, bayar pajak dan lain sebagainya. Jadi meskipun suatu perusahaan itu memberhentikan aktivitas produksinya, akan tetapi B itu tetap dikeluarkan dari B fixed ini, B tetap ini. Kemudian yang kedua itu ada biaya variabel. Ini merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Makin besar kuantitas produksi, maka makin besar juga pula biaya produksi yang dihasilkan. Contohnya yaitu pembelian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga biaya marginal atau marginal cost. Ini merupakan berapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah satu unit. Jadi
Jadi itulah beberapa sebagian besar yang termasuk ke dalam B jangka pendek. Sebenarnya ada beberapa juga lagi B yang belum saya sebutkan. Kemudian mengenai B jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Jadi produsen dapat menambah semua faktor produksi tadi yang digunakannya sehingga tidak ada perubahan ataupun perbedaan antara B tetap dan juga B variabel. Jadi oleh karena itu produsen bisa memilih nih kombinasi input yang paling efisien untuk memperoleh B terendah. Kemudian apa sih perbedaan dari B jangka pendek dan juga B jangka panjang? Di sini ada beberapa perbedaan antara B jangka pendek dan juga B jangka panjang. Yang pertama yaitu B jangka pendek itu hanya berhubungan dengan pengeluaran dalam jangka waktu yang singkat. Berbeda dengan B jangka panjang yang dari namanya saja kan jangka panjang ya. Jadi jangka panjang itu meliputi pengeluaran dalam jangka waktu yang lebih lama, berbeda dengan jangka pendek. Jadi ini bisa dikatakan dalam kurun waktunya gitu. Kemudian yang kedua itu biaya jangka pendek itu dapat berfluktuasi secara signifikan karena biaya jangka pendek itu tergantung pada keadaan pasar saat itu gitu. Berbeda dengan biaya jangka panjang itu yang lebih cenderung lebih stabil dan dapat diramalkan lebih mudah dibandingkan biaya jangka pendek. Kemudian yang ketiga itu keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan biaya jangka pendek umumnya berdampak dalam jangka waktu yang singkat ya. Berbeda dengan biaya jangka panjang itu keputusan yang melibatkan biaya jangka panjang berdampak dalam waktu yang lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi sesuai dengan namanya biaya jangka panjang ya pasti membutuhkan lama juga untuk memutuskan suatu biaya produksi dibandingkan biaya jangka pendek yang bisa dikatakan ya mungkin lebih lebih sedikit waktu yang dibutuhkan dalam memutuskan suatu biaya produksi. Kemudian mengenai fungsi dari biaya produksi. Jadi mengenai fungsi dari produksi ini hubungan antara tingkat produksi dan juga biaya produksi ini yang diperlukan untuk mencapai tingkat produksi tersebut. Jadi fungsi ini sebenarnya digunakan untuk memperhitungkan berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi jumlah barang ataupun jasa tertentu pada tingkat produksi yang diinginkan. Ya, jadi fungsi biaya produksi ini sangat penting ya dalam manajemen produksi karena dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan produksinya untuk supaya mendapatkan biaya yang efisien dan juga mengurangi biaya produksi. Selain itu, fungsi biaya produksi juga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan kan tadi sudah disebutkan juga terkait penentuan harga jual produk, kemudian volume produksi dan juga penentuan strategi produksi yang lebih efisien. Jadi bisa diringkas bahwasannya fungsi dari biaya jangka pendek dan juga biaya jangka itu untuk membantu perusahaan dan juga menghitung harga produksi yang akurat, kemudian meningkatkan efisiensi produktivitas perusahaan, kemudian membantu membuat keputusan biaya produksi dalam suatu perusahaan, dan juga bisa membuat perusahaan bisa menentukan batas pengeluaran yang aman untuk menghindari kerugian dalam jangka pendek. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya biaya produksi ini sangat penting dalam suatu perusahaan ya. Apalagi mengenai bagian itu tadi biaya jangka pendek kemudian biaya jangka panjang itu harus bisa diperhitungkan lagi oleh perusahaan karena itu memiliki fungsi yang sangat banyak untuk perusahaan, mau itu dari mulai perhitungannya sampai bagaimana perusahaan membuat keputusan untuk mengeluarkan biaya produksi yang akan dipakai oleh suatu perusahaan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.